Mari kita dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami Tuhan, Kau berkati hambamu Pastor Christina yang akan mengajar kami dan Kau berkati kami di tempat ini Tuhan, dan kami menyerahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Ya, selamat datang semua. Ada saya lihat di sini Agape dan Anis, Naomi yang ada di NTT ya, Alor, di Pulau Alor, a small island in Alor, near Timor, near West Timor, near Kupang. Yeah, near Kupang. That is a little bit like eastern part of Bali. South part of Indonesia is, so sometimes the season is influenced by Australian weather. Sometimes, Oh, yeah, that's interesting. yeah. Sometimes it's cold when during summer because of the Australian weather. Yeah, Ah, that is ada begitu ya, Naomi. Naomi dengar ya? Ya, iya Pak. Yeah, itu. So Naomi from Alor, from Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur, NTT. That is close to Kupang, West Timor. so is the time difference the same as Kalimantan? Jamnya satu W apa ya? Waktu Indonesia Tengah atau apa ya? Naomi, Iya, iya. jamnya apa di sana? Kalau di sana jam 8, di sini jam 9. Oh gitu. Time Yeah, 1 difference. hour. It's probably like Manado, Vita, ya. Is it Vita? Ya, betul ya. Naomi, jamnya Vita, bukan? Waktu Indonesia Tengah ya. Iya. Okay. So 1 hour difference than Pontianak, Kalimantan. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran ini. Sister Christina, you want me to share the Yeah, if you could go straight to slide 4, slide 4? Okay. just to review a little bit. Let me share now. Yeah, that's correct. Ya, kelihatan di sana ya. Kelihatan Pak. Oke. Alright. So we're going to do a quick summary from last week. Kita akan membuat ringkasan daripada minggu yang lalu. And so we kind of ended on the first part of separation is necessary, and that is the call out part. Bagian pertama daripada pemisahan itu yaitu dipanggil keluar. Itu kita sudah membaca mengenai peristiwa itu. Jadi Abraham dipanggil keluar dari tanahnya dia tinggal. Di mana? Ada yang ingat? Di Ur Kasdim. Ur Kasdim ya. Kemudian pergi kemana? Ke tanah Kanaan. Ke tanah Kanaan. Sebelumnya Haran. Haran ya. Kemudian ya. Oke. So separation is necessary for change, for intimacy with God, and for the covenant walk. Jadi untuk suatu ikatan perjanjian, kalau kita mau berjalan di dalam ikatan perjanjian, maka pemisahan itu penting, di mana itu langkah pertama, di mana dia berjalan di dalam ikatan perjanjian bersama dengan Tuhan. All right. We looked
the difficulty, that we have to go, the changes like from the New Testament, we saw how difficult it is, to be separate from loved ones. But it is necessary if God chose that way for us. Dan memang kalau kita lihat dalam perjanjian baru juga begitu, kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk suatu pekerjaan, seringkali Tuhan memisahkan kita, kita dipisahkan seringkali dan bagi tubuh kita merasa sakit ya. Tapi ya itulah kalau akibat daripada kalau kita mau mengikut Tuhan ya seringkali ada pemisahan. Yeah. So we have to remember it when the God that call us out is the God who is in covenant with us. Ya, kita ingat juga bahwa Allah yang memanggil kita keluar itu adalah Allah daripada covenant, ikatan perjanjian. So when he call us out, when we trust him, we are not set up for failure because God called us out, and so he's going to help us. So we have to trust him that, when he calls us out, it's not for failure, but for success. Ya, kalau kita dipanggil, seringkali kita khawatir apakah kita nanti gagal. Tetapi kita melihat di sini bahwa kalau kita setia kepada Tuhan, meskipun kita dipanggil, Tuhan akan menyediakan semuanya, sehingga akhirnya kita bisa mengikuti panggilan Tuhan itu, dan Tuhan memeliharakan kita. The fact that God called us out, we have to think about when God spoke, in Genesis, when he spoke creation came about. So when God called us out, it's like he's using his words to help us in a situation that he wants us to walk. Ya, kalau kita melihat bahwa firman Tuhan itu, kalau Tuhan memanggil kita itu luar biasa, itu sama seperti pada waktu Tuhan menciptakan di dalam Kejadian itu, kita melihat pada waktu Tuhan menciptakan bulan, bintang, manusia, jagat raya itu dengan firman yang sama. Jadi kalau Tuhan memerintahkan kepada kita dengan firman yang sama itu, Tuhan pasti akan mencukupi dan akan menggenapi akan panggilan yang Tuhan lakukan kepada kita. If you remember Jeremiah 29:11, it says that, maybe we should read that. Yeah, let's go to Jeremiah 29. Coba salah satu membacakan bagaimana di dalam Yeremia 29, Yeremia 29 ayat yang ke-11, salah seorang membacakan dengan cepat. Yeremia pasal 29 ayat 11. 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. So when God called us out, the plans that he has for us is for good and not for evil, to give us a future and a hope. Jadi pada waktu Tuhan itu memanggil kita, rencana Tuhan di dalam hidup kita adalah rencana yang baik, yang memberikan harapan, memberikan masa depan yang penuh dengan harapan, ya. It's only when we think that, God called us out, so we have to do it ourselves. That is the problem. But if we can see that God called us out and he's going to help us, then we will not fail. Ya, dan kalau kita itu dipanggil Tuhan, kita seringkali khawatir kan, wah kalau kita harus berjuang sendiri, maka kita bisa gagal, ya. Tetapi kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan Tuhan memanggil kita, kita taat dan kita melakukan semua panggilannya, maka Tuhan itu akan mencukupi dan Tuhan akan menggenapi langkah-langkahnya dan pasti akan berhasil. Yeah, because God is not a God that fails, right?
That's Karena why Tuhan we itu can trust him. Sorry. karena go Tuhan ahead. itu bukan Tuhan yang gagal. Tuhan itu pasti berhasil. And so we know that if we allow him to do, what he needs to do, we will not fail. The many times we fail is because we don't follow his plan and we don't do it the way he wants. Ya, kalau kita mengizinkan Tuhan itu melakukan sesuatu dalam hidup kita sesuai dengan panggilannya, maka pasti akan berhasil. Seringkali kita gagal karena kita tidak mengizinkan Tuhan dan kita maunya jalan sendiri dengan pola kita, rencana kita, dan jalan kita, maka kita bisa gagal. Tapi kalau kita mengikuti rencana Tuhan, Tuhan akan menyediakan semuanya dan memperlengkapi kita sehingga kita tidak mungkin gagal. Amin. And there is Amen. another scenario that, we can be so successful in the things that we do, but it may not be God. And in that sense, we think we are successful, but in God's eyes, we are failure. Ya, jadi seringkali kalau kita pakai cara-cara jalan sendiri, mungkin saja kita seperti sukses gitu ya. Sukses dalam tanda petik. Dan kita merasa diri kita rasanya sukses dan berhasil. Tetapi kalau kita melihat rencana Allah, kita adalah manusia yang gagal. Karena kita melakukan menurut jalan kita sendiri dan tidak menyerah dalam rencana daripada Tuhan. All right, so let's go to the next slide, intimacy with God. Kita akan jalan berikutnya. Is that this one? No. Next. Sorry, one more. This one? Yeah. Kita akan lihat di sini intim dengan Allah. So, to have intimacy with God, again, we separation is necessary. Jadi kalau kita melihat di sini keintiman dengan Allah itu dipanggil, maka kita harus bisa meninggalkan, kita harus dipisahkan. So, it's not necessary, that all of us have to leave our family, but this calling out the separation is to be separated from the things of the world. Ya, seringkali tidak berarti bahwa dipanggil keluar itu, memisahkan itu seringkali anggapan kita mungkin dipisahkan dari famili, tidak harus demikian. Tetapi yang lebih adalah kita itu dipanggil keluar dan memisahkan diri dari kehidupan dahulu, kehidupan yang lama, kehidupan duniawi, kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang tidak righteous ya, tidak benar itu. Yeah, because the things of the world, it's not of God, and so in order for us to get closer to God, we have to leave some of leave those things behind so that we can build that relationship with God. Pada waktu kita dipanggil, maka kita harus meninggalkan hal-hal yang dahulu, yang lama, kehidupan duniawi, dan kita harus berani meninggalkan itu. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, meninggalkan cara-cara yang lama, cara-cara yang seringkali lebih banyak keduniawian ya. So I would like to you, at least two of you, to give an example what that means to you. Coba saya berikan kalau saya bisa menggali di antara saudara-saudara itu apa artinya kata-kata ini dipanggil keluar itu apa artinya? Ya. You want the kids to give some testimony or sharing? Ya. Jadi tolong adik-adik yang ada di Singkawang ataupun Agape Anis di mana di Gua Buma ya, dan juga Naomi yang ada di Alor, coba tolong
share, tolong berbagi apakah yang dimaksudkan dengan ini, dengan eh, dipisahkan dari dunia atau kebiasaan atau teman-teman lama dan sebagainya. Coba share ya, kita share aja gimana. Yeah, Apakah berat, apakah ringan, gampang, sulit, atau gimana gitu? Apa yang I- menjadi dunia lama Anda gitu yang harus Anda tinggalkan? Iya Pak. Yuni, Menurut saya Pak, dalam pelajaran ini Allah itu misalkan Allah kan misalkan Abraham dari kehidupan yang lama, dari penyembahan berhalanya Allah misahkan dia, dan sama juga seperti kita dalam kehidupan saya, dulunya kita yang pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, kita terlalu nyaman dengan keduniawian kan, kita dengan kehidupan lama kita itu banyak sekali perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Nah Allah itu misalkan kita dari perbuatan kita yang dulu yang tidak baik, sehingga Tuhan misalkan kita dari setiap kehidupan yang lama kita, dan misalkan kita dari orang-orang yang pergaulan dengan yang tidak baik Allah misalkan. Dan itu memang sangat sulit bagi kita untuk berpisah dengan orang-orang terdekat kita, misalnya dengan orang-orang, dengan teman-teman kita yang masih dalam pergaulan bebas, dengan pergaulan yang tidak baik. Nah di situ Allah memisahkan kita dari kehidupan lama kita. ya, Itu Pak. ya. Coba yang lain, coba share, coba. just one Daniel, more. Joshua, silakan. Kalau menurut saya Pak, kita dipisahkan dari seperti yang Yuni katakan kan, dari kehidupan kita yang lama, dari cara-cara hidup kita yang lama, untuk kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita berjalan dalam rencana Tuhan, tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan dunia seperti kita mengikuti perbuatan-perbuatan kita yang dahulu. Kita dipisahkan dari semua itu untuk kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Okay. Ada yang lain mau share, silakan. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya pemisahan Kerasan itu dikit adalah- ngomongnya. Ya, pemisahan itu kita tuh keluar dari zona nyamannya kita. Kenapa keluar dari zona nyaman kita? Yang namanya dosa itu kan nggak ada yang enak ya. Kalau menurut dunia, semua dosa itu kan enak. Nah, jadi bagaimana kita untuk lepas dari situ itu sangat nggak mudah sekali, itu sulit. Tetapi pemisahan itu sangat penting sekali supaya kita dapat meninggalkan setiap perbuatan kita yang lama sebelum kita bertobat, segala mungkin yang dulunya pemabuk, perokok dan lain sebagainya, judi dan sebagainya. Nah, jika kita tidak keluar dari situ, maka yang namanya lingkungan itu sangat berpengaruh bagi dalam hidup kita. Ya. Gitu, Pak. Ya, bagus. Yeah, thank you. That's great. Yeah. Ya, So, bagus. So from you understand that why separation is necessary, right? kita benar-benar bisa, terima kasih atas sharing Anda. Jadi ya, mengingatkan kita bahwa perlu pemisahan itu, dan mungkin juga sakit, mungkin juga nggak enak keluar dari zona nyaman kita dia. Tapi memang itulah. Ada yang lain lagi ya, mau share nggak? Enggak ada Pak. Nggak ada. All right. Oke. So let's go to the next slide, and that is walking in covenant with God. Coba saya share lagi. Berjalan di dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Now, when we walk in covenant with God, we mentioned last week that God has given us His Holy Spirit to help us. Okay. Ya, minggu lalu kita
mendengar bahwa Tuhan itu memimpin kita dengan rohnya untuk menolong kita di dalam kelemahan kita. So that is a process of sanctification, and the process of sanctification is that part where the Holy Spirit will start separating us unto God and for God's purpose. Jadi itu adalah yang disebut penyucian atau sanctification atau sanktifikasi. Itu kalau saudara tahu, itu beda sekali dengan keselamatan atau pertobatan ya. Jadi kalau pertobatan, keselamatan itu instan ya, tahu ya. Tapi kalau sanctification atau penyucian itu seumur hidup. Jelas nggak? Tahu bedanya ya? Jelas, Pak. Tahu Jelas, bedanya. Pak. Jadi kalau saudara itu bertobat dari orang yang tidak mengenal Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita dalam sedetik kemudian kita bertobat, kita mendapatkan, kita lahir baru, kita diselamatkan. Ya. Tetapi kan masih banyak kesalahan dan yang harus diproses selama hidup kita itu. Makanya kita di dalam namanya sanctification atau penyucian. Nah, itu adalah proses seumur hidup, terus disucikan. Disucikan dari hari ke hari, terus menerus gitu. Makanya seringkali orang bilang, loh itu orang Kristen kok masih bisa berbuat begini. Ya masih bisa karena dahulunya belum bertobat, sekarang bertobat, tapi bertobat kan masih ada jahatnya juga kan, harus diproses satu persatu kesombongannya. Dulunya kalau ketus sama Yuni gitu ya, sekarang enggak lagi gitu. Itu kan proses tuh, perlu proses berbulan-bulan ya. Dulunya kalau ada teman gitu, jadi kita tuh suka bully, ya itu kan proses itu ya. Jadi saudara tahu ya, berjalan dalam ikatan perjanjian dengan Allah itu, janji Allah untuk menolong kita di dalam kelemahan kita. Kalau kita mau berjalan dan bergantung kepada Dia, itu berhubungan dengan keselamatan atau penyucian. Penyucian ya, tahu ya, pengudusan, penyucian, sanktifikasi itu beda sekali dengan keselamatan. Keselamatan itu instan seperti mie instan itu ya. Tapi kalau ini harus diproses itu sehingga nanti keluarnya adalah keluar buah roh. Buah roh gitu ya. Oke. I try to convince her. Oh, that's good. Thank you, Pastor. So walking the covenant, with God, He's by His Holy Spirit, He does help us with our weaknesses, ya. Jadi janji Allah untuk menolong kita dalam kelemahan kita, dalam kekurangan, kelemahan daripada kita bergantung kepada Tuhan, ya. Okay, so God, we have to have this mindset of that God is not out to punish us. In fact, He is really wanting to help us more than even thinking about punishing us. Yeah, because we for a long time the church somehow have this teaching that God seems to be very angry all the time, but He's not. Ya, seringkali kita itu kalau ada pemikiran bahwa Allah itu pemarah, Allah itu suka menghukum kita, itu tidak demikian. Allah itu penuh kasih dan Allah itu panjang sabar dan rahimi. Ya, itu jadi itu akan penuh dengan pengampunan dan menolong kita dalam kelemahan kita untuk kita itu bertumbuh dan berbuah-buah. Seperti saudara tahu istilah Allah yang rahimi, rahim itu apa artinya? Allah yang kudus.
Allah yang rahimi itu artinya Allah yang seperti kandungan itu. Jadi seperti ibu yang mengandung itu, Allah itu mempunyai itu berhubungan dengan kandungan seorang ibu itu. Jadi Allah itu penuh kasih itu, penuh kasih sekali. Sehingga jangan sampai ada pemikiran bahwa Allah kita itu Allah yang pemarah, yang suka menghukum dan sebagainya itu. Allah kita adalah Bapa kita yang sangat mengasihi kita dan kita menolong kita dalam kelemahan kita dalam setiap langkah yang akan kita lakukan. Amin. Amin ya. Praise the Yeah. Lord. Amen. um, and when we walk in covenant with God, He intends to fulfill His promises, that He gave us in His Word. He so desires to do that. Jadi kalau kita itu berjalan di dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan, maka Allah itu mempunyai kerinduan untuk menggenapi semua janji-janjinya. Memenuhi janji-janji yang tertulis di dalam firman kita itu untuk kita, untuk orang kesayangannya ini, adalah anak-anak kesayangan Tuhan ini, itu Tuhan ingin memberikan semuanya. Okay, let's go to the next slide. Mari kita pergi ke slide yang berikutnya. Is this one? Yes, sir. So if we can have somebody read chapter 12, verse 7 to 9. Ya, coba salah satu membacakan Kejadian 12 ayat 7 sampai 9. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7 sampai 9. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amen. So early on, we saw that Abraham took Sarai, his wife, and his nephew Lot, and they continued this journey to Canaan. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa Abram itu melakukan perjalanan jauh, meninggalkan tanah Ur Kasdim, Haran, dan kemudian pergi ke daerah Kanaan. Itu perjalanan itu yang cukup jauh, yang Tuhan pisahkan dari keluarganya dan dia harus pergi ke sana. So we see that he also brought along the souls that that were in his household. Some of them he had adopted, and so he brought all of them with him. Ya, jadi tadi kita membaca bahwa Abram itu berjalan dari sampai tiba di tanah Kanaan, dan Tuhan menjanjikan untuk memberikan tanah itu bagi dia, dan dia membakar akan korban di sana, dan bersama-sama dengan istri dan juga bersama keponakannya itu Lot ya. Jadi Tuhan itu dengan seisi rumahnya orang-orang yang diadopsi di dalam keluarganya itu semua itu bersama-sama menyembah Tuhan. Yep. So every way that you notice Abram, every way he would build an altar, and there he would worship God. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian ini perjalanannya ya, setiap kali dia sampai ke suatu tempat yang baru gitu, dia membangun altar
dan dia mempersembahkan korban bersama-sama dengan keluarganya dan semua seisi rumahnya, dan berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. And when he built the altar and worship, it's like a testimony to the people around him, because the others, when they have altar, they have it with idols, but the altar that Abram had no idols. Jadi pada waktu Abraham itu sampai ke suatu tempat yang baru, kan melakukan perjalanan terus dari sampai ke bawah sampai ke Negev gitu ya. Itu maka dia mempersembahkan korban dan menjadi kesaksian juga kepada penduduk sekitarnya. Kalau penduduk sekitarnya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kepada Tuhannya, kepada ilahnya, maka itu kepada idol atau berhalanya, ya. Tapi kalau Abraham ini tidak ada berhalanya kan, menyembah Allah yang hidup, ya, yang tidak bisa diwakili oleh berhala yang buatan manusia. So in a sense, he was showing the people of the land that his God, is not like an idol. His God is the God who made heaven and earth. Jadi dengan pada waktu Abraham mempersembahkan korban, maka dia itu seperti menyaksikan juga bahwa dia mempersembahkan kepada Tuhannya, bukan kepada berhala seperti yang dilakukan oleh penduduk sekitarnya itu. If you remember, the land of Canaan is actually, populated by descendants of Ham and his son Canaan. So they were people who did not stay in the presence of God. Ya, kalau saudara ingat bahwa perjalanan daripada Abram itu menuju kepada Kanaan, Kanaan itu penduduk aslinya adalah orang Kanaan, yaitu dari Bani Ham. Kan saudara tahu ada Nuh itu mempunyai 3 anak, namanya siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Ya, ini keturunan dari Ham, dan anak-anak daripada Ham itu salah satunya Kanaan. Kanaan itu, itu melahirkan akan bangsa Bani Kanaan ini yang tidak menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, tetapi menyembah berhala. So you can see that, God brought Abram to the land of Canaan to be a testimony in the hope that, even the people of, descendants of Ham and Canaan, the son Canaan, will somehow, return to worship the Lord again. Jadi dengan datangnya Abraham itu, dengan setiap kali dia tiba di satu tempat yang baru, maka dia mempersembahkan korban kepada Allah yang hidup. Itu menjadi satu kesaksian bagi penduduk sekitarnya, orang-orang Kanaan itu, seolah-olah memanggil mereka kembali untuk menyembah Allah yang hidup daripada menyembah berhala, menyembah patung-patung dan sebagainya itu. Okay, so I want to give this definition for the place called Shechem. Shechem means shoulder. Coba saya pada waktu mereka berjalan ke selatan sampai ke Shechem. Shechem itu arti katanya itu shoulder atau pundak. And so here we have the idea that Abraham has to stand upon God's strength to dwell in a land full of enemies, like the descendants of Ham and the son of Canaan. Jadi itu seperti
Abraham harus bersandar sepenuhnya kepada Allahnya, Allah Elohimnya itu, supaya itu karena di sekitarnya itu semua orang-orang yang kuat dan penyembah berhala semuanya dari Bani Ham dan anak-anak daripada Kanaan. And here in the land of the promised land, we can see how the promise of God being there's a progress in God showing the the promise He gave him about the land for his seed. Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana Allah itu memimpin Abraham itu menuju kepada Kanaan, tanah perjanjian itu. Padahal pada saat itu proses penyerahan tanah itu kepada Abraham itu, padahal tanah-tanah itu sebetulnya semuanya sudah dimiliki oleh bangsa-bangsa Kanaan dan keturunan daripada Ham di situ yang penyembah berhala. Dan bagaimana Tuhan itu memberikan melalui proses itu tanah itu kembali kepada Abraham. So land is very important. That this land is very significant to the people of Israel. Jadi tanah atau secara geologis itu sangat penting bagi Israel, bagi penduduk Israel itu, dan Tuhan memberikan tanah itu kepada orang-orang Ibrani, orang Israel. So let's go to Psalms 37, and there's the verse 9, 11, 22, 29. If we could, take turns to read Psalms 39, so that you will see that the inheritance of land, is of God for the children of Israel. Until 37, 9, 11, 12, 22, 29, until? That's it, yeah. Okay. Coba tolong bacakan beberapa orang. Mazmur 37 ayat 9, 11, 22 dan 29. Satu ayat masing-masing. Silakan. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Ayat yang ke-22. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. One more verse, verse 34. I forgot to put that down. Coba baca satu lagi ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutlah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Amin. So you see that the importance of land. Land is considered a blessing from God. Kita melihat di sini bahwa tanah itu adalah penting sekali dan itu merupakan berkat daripada Tuhan. Jadi orang-orang Ibrani, orang-orang Israel itu diberikan tanah oleh Tuhan. And it's the same for us, it's kind of sad that, in the past generation, a lot of that, men would purchase land. But today, when the older generation pass away, the younger generation tends to not treat land very well, and they just sell their land.
Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Allah itu memandang bahwa tanah itu penting sekali. Seringkali kehidupan dari orang-orang zaman sekarang kadang-kadang tidak memperhatikan dan mereka dengan mudah aja menjual tanahnya begitu. Tetapi tanah itu sangat penting dan tanah-tanah yang diberikan oleh Tuhan itu sangat penting oleh kepada orang-orang Israel itu. Yeah, so one of my advice to younger people that that are have inherited land, to really be wise, not to just sell land, because with land you are able to plant, and in times of difficulty, you have some place to be able to take care of yourself, when it's hard. Ya, jadi ini suatu pengajaran bagi kita bahwa tanah itu penting. Jadi kita itu harus berhikmat untuk menghandle kalau saudara mendapatkan warisan tanah begitu ya. Jangan dengan mudah aja terus dijual begitu. Tetapi itu untuk masa-masa yang dimana ada keadaan yang sulit, maka tanah yang kita miliki itu kita merupakan satu basis di mana kita bisa hidup di sana gitu. Ya. Jadi itu penting sekali. Ya, by the way, we have 5 churches already. We have 5 lands and one also a big parcel of land, but still not being built in Toho. So so we have several lots of land. Kita mempunyai beberapa tanah-tanah dan juga yang gereja-gereja yang ada 5 gereja yang kita sudah bangun, dan itu penting itu jangan dengan mudah-mudah dikasih tapi itu kita harus pelihara, dan di keadaan sulit itu bisa merupakan basis ya. Salah satunya one of it is Malaban that is behind me on my background, that is Malaban. Salah satunya adalah gereja Malaban yang ada di latar belakang saya ini. Yeah, so with the land, I remember you all have, like pond, right? Yeah. You have fish pond, and I don't know what else you have, but you see, that's very important. Like in a city where there is no land, when it's hard time, it's really, really hard. Yeah. So Ya, kalau saudara tidak mempunyai tanah, maka itu sungguh berat gitu. Kalau kita mempunyai tanah, paling enggak ya, misalkan saudara pelihara ikan, ada empang ikan, ada mungkin pelihara ayam dan sebagainya, itu semua dengan adanya kita mempunyai tanah itu, kita itu mempunyai basis untuk bisa bertahan hidup gitu kalau dalam keadaan sulit ya. Okay. I thought that was just something, that it's wise to think about. Yeah. Ya, itu adalah terpikir bagi saya bahwa itu saudara-saudara itu memang kita itu harus mempunyai pemahaman tentang tanah itu yang harus bijak dalam, jadi tidak mudah-mudah kita itu terus kita jual begitu aja, tidak. Tapi kalau kita mempunyai tanah itu, maka dalam keadaan sulit, dalam keadaan itu masih bisa ya. Ya, yang salah satu cita-cita saya kalau misalkan di Malaban itu ada internet, saya pingin supaya kampus kita dipindahkan ke situ aja, kan kita bisa hidup dengan baik dan tidak usah membayar sewa dan sebagainya, kita bisa perbaiki terus. Alright, let's go to the next slide. Gimana, ada pendapat? Enggak ada, Pak. Silakan ya. Berikutnya. Alright, could you read verses 10 to 13? Coba 2 orang membaca pasal 12 ayat 10 sampai 13.
Kejadian 12 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Abraham di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke negeri, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Ya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Okay. Now, in this passage, we saw that, Abraham decided to go to Egypt because there was a famine. Jadi kita baca di sini bahwa karena bala kelaparan, maka Abraham memutuskan untuk pergi ke Mesir. But the problem is there is no indication that God told Abraham to go to Egypt. Jadi problemnya di sini adalah Tuhan tidak menyuruh Abraham untuk pergi ke Mesir. So it Jadi- was a decision he made because it was a natural decision, and also because Egypt was a granary. Jadi di sini kita melihat bahwa Abraham membuat keputusan sendiri, keputusan yang alamiah. Lapar ya cari makan, nah ya. Kalau kelaparan ya pergi ke tempat Mesir yang di sana cukup banyak biji-bijian, cukup banyak gandum dan biji-bijian di sana. And so he put himself in a position that was difficult, for him and the wife, Sarai. Jadi dia di sana mempunyai satu posisi yang sulit antara hubungannya dia dengan Sarah, karena Sarah itu berparas cantik. Kalau diinginkan oleh rajanya dari Mesir, mungkin dia akan dibunuh gitu, diambil istrinya gitu. Jadi dia dalam posisi yang sulit di sana. Yeah. So because at that time, the rulers of nation, it's like their habit, if they see some women that are beautiful, they just take them regardless, and they will usually kill, the spouse, to take the wife. Yeah. Ya, jadi menurut kebiasaan di tempat itu, di bangsa-bangsa itu, jadi kalau ada penguasa yang kelihatannya ada wanita yang cantik gitu, langsung diambil aja dan suaminya atau yang dibunuh saja. Jadi enggak ada masalah gitu, diambil itu. So Abraham had to tell Sarai to say that she is the sister of Abraham, and which is true. She is a sister. It's a half sister. Ya, jadi kemudian Abraham itu mengatakan kepada jadi dia berbohong, sebetulnya enggak penuh bohong karena setengah kebohongan. Disuruh mengatakan bahwa Sarai itu adalah saudaranya gitu. Jadi sebetulnya istrinya, tapi karena Sarai itu juga masih ada hubungan anak sesama seperti saudara yang dengan lain ibu gitu. Jadi dia boleh dibilang ya benar juga sebagai saudara. Jadi tidak sepenuhnya berbohong, tetapi ya itu suatu setengah kebenaran itu juga bohong sih. Yeah. So the thing that most people think that Abraham actually was deceiving, but however, in a tradition, the Hebrew tradition, the Jewish tradition, they believe that
it's not because that Abram wanted to deceive Pharaoh, but that he was confident that God will protect Sarai because of the covenant. Ya, jadi seringkali kita berpikir bahwa Abram itu menipu atau membawa berbohong gitu. Tetapi di dalam tradisi Yahudi itu seperti Abraham itu percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan daripada amarahnya Firaun itu. So because God had told Abram that they will have a seed, right, in the covenant. So he knows that God will protect Sarai from from Pharaoh, that he won't end up defiling her. Jadi karena Abraham itu percaya bahwa di dalam ikatan perjanjian itu Allah akan melindungi dan akan menjanjikan sebagai satu bangsa yang besar kan. Jadi melalui Sarah itu akan ada satu bangsa yang besar. Jadi Abraham percaya bahwa Allah akan melindungi Sarai, istrinya, daripada cengkeraman daripada Firaun. Dan karena ada ikatan perjanjian dengan Allah itu. So Abram remembered that, God told him that through him, he will have seeds, a great nation. So, that's why he's confident that Sarai will be safe. Jadi Abraham itu yakin akan ikatan perjanjian dengan Allah yang menjanjikan bahwa melalui Sarai itu ada benih yang akan daripada Abraham dan akan dijanjikan menjadi bangsa yang besar. Jadi Abraham percaya bahwa bagaimanapun juga Sarai ini akan dilindungi dan tidak diambil oleh Firaun. Okay. Let's go to the next slide. Kita akan lihat ayat yang berikutnya. And let's read verses 14 to 20. Coba bacakan ayat 14 sampai ke 20 beberapa orang. Dua ayat saja dari pasal 12, silakan dimulai. Ayat yang ke-14. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. 16. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan budak perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. 18. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Amin. All right. Just for your information, Sarai was 75 at that time. Can you imagine at 75, so beautiful, and even the Pharaoh still wants her? Amazing. Coba sudah bayangkan kira-kira Sarah itu waktu itu berumur berapa ya, hampir 75 tahun, nenek tua ini masih cantik
sampai Firaun masih menginginkannya. So it's amazing to me. All right. So now Pharaoh treated Abram very well on the account of Sarah. Jadi Firaun memperlakukan Abram dengan baik karena Sarai. So he gave Abram, all his sheep, cattle, donkey, camels, and male and female servants. Ya, Firaun memberikan Abram domba-domba, ternak, keledai, unta, dan hamba-hamba laki-laki, hamba-hamba perempuan. And this gift was like a bridal gift. So Abram, he's already rich, but he had to take them because if he doesn't, it may offend the Egyptians. Ya, jadi sebetulnya pada waktu itu Abram juga sudah lumayan kaya, tapi ini merupakan seperti mas kawin, ya, bridal gift ya, mas kawin. Jadi diberikan itu domba-domba, ternak, keledai, unta, dan hamba-hamba laki perempuan itu. Jadi kalau ditolak itu merupakan suatu penghinaan kepada Firaun. Jadi ya Abraham menerimanya. Yeah, and when they took Sarai, they took her to what we call a harem. So she was in Pharaoh's house, but not necessarily in Pharaoh's personal chamber. Ya, jadi pada waktu Sarai itu dibawa seperti semacam harem gitu ya. Harem, tahu nggak istilah harem? Tahu. Tahu ya, harem ya. Jadi itu seperti harem itu untuk dipersiapkan begitu sebagai pengantin, dan tapi Pharaoh itu tidak membawanya ke dalam kamar pribadinya dulu ya, masih di dalam persiapan di harem tadi. So something when Sarai was in the harem, something happened. It apparently the household of Pharaoh was they would strike with some kind of plagues. Ya, jadi rumah daripada Firaun itu, keluarga Firaun seluruhnya rumahnya seperti kena bala penyakit, ya, kena bala penyakit itu tulah, seperti penyakit sampar itu ya. So we don't have the record of how come Pharaoh knew it has to do with Sarai, but he knew, and that's why he confronted Abram. Jadi tidak jelas karena Alkitab tidak menceritakan bagaimana prosesnya, tapi Firaun mengetahui ternyata bahwa Abram dan Sarai itu adalah suami istri. Kan pertama dikatakan Abram mengaku itu sebagai saudaranya kan. Tapi setelah ketahuan oleh bagaimana tidak jelas, tapi Firaun mengetahui bahwa Sarai itu adalah sebetulnya istri daripada Abram. And so the point here is that Pharaoh is saying, why did you lie to me? Why didn't you tell me the truth? And we are expected to search out the truth. Ya, jadi di sini kita melihat pelajaran di sini bahwa kemudian Firaun itu menegur Abraham dan mengatakan, kenapa kamu kok berdosa kepada saya gitu. Sampai akhirnya kena tulah, Tuhan memberikan tulah sehingga ada penyakit sampar di dalam keluarga daripada Firaun. Dan di situ kita melihat di sini bahwa kita tidak boleh mengatakan setengah kebenaran atau berdusta.
di lingkungan kita. Yeah. And so, you know, we go through a lot of situation when we tend to ask, why God, why me, why is this happening to me? That should not be the question we ask. Ya, jadi kalau kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita, seringkali kita percaya, kenapa Tuhan, kenapa ini, kenapa harus aku yang mengalami ini, kenapa itu terjadi dalam hidupku. Nah, itu seharusnya pertanyaan-pertanyaan itu kita tidak pertanyakan kepada Tuhan. So the best question to ask is, you know, what are you trying to teach me? What are you trying to show me? That would be better than asking God why, because God's ways are always higher than our ways, and His thoughts are always higher than our thoughts. Ya, jadi sebaliknya daripada bertanya-tanya dan seperti mengumpat Tuhan, kenapa kok aku, kenapa ini terjadi, kenapa terjadi dengan aku di sini, kenapa itu sebaiknya Anda kalau mengalami sesuatu itu, apa yang Tuhan ingin ajar aku di dalam peristiwa ini. Jadi kita jangan mempertanyakan Tuhan, mencurigai Tuhan dan mengatakan kenapa Tuhan, kenapa aku, kenapa harus terjadi dengan aku, tetapi lebih baik apa yang Tuhan ingin ajarkan aku di dalam peristiwa ini. Jelas nggak tuh? Bedanya tahu nggak itu? Jelas. Jelas ya? Ya jelas ya. Okay, we're out of time. We'll probably do the questions next week. Kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ringkasan minggu depan karena kita kehabisan waktu. Mari kita akan tutup dengan doa. Coba kita akan tutup dengan doa sebentar ya. Stop live stream.